Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Adit Bagas Maulana dan teman-teman saya Egi Maulana, Rajan Septian, dan Yudi Kurniawan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai penamaan atau naming dalam mata kuliah sistem terdistribusi. Nah, untuk penamaan atau naming memiliki peran penting dalam banyak hal mengenai sistem komputer, namun merupakan identitas yang dapat membedakan suatu entitas dengan entitas lainnya. Nama dipetakan ke lokasi entitas menggunakan name resolution. Contoh resolusinya bisa kita lihat di bawah ini ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu nama, alamat, dan juga pengenal. Jadi suatu entitas dapat dikenali dengan 3 jenis referensi. Yang pertama nama. Nama adalah himpunan bit atau karakter yang mereferensi atau mengacu suatu entitas. Nama dapat bersifat human friendly atau tidak. Kemudian yang kedua adalah alamat atau address. Setiap entitas terletak pada suatu access point atau titik akses, dan access point itu mempunyai alamat atau address. Kemudian address dapat bersifat location dependent atau tidak. Contohnya IP address plus port. Kemudian yang ketiga yaitu pengenal atau identifier. Identifier adalah nama yang secara unik mengenali entitas. Suatu identifier sejati adalah nama dengan properti-properti sebagai berikut. Yang pertama, suatu identifier mengacu ke paling banyak satu entitas. Kemudian yang kedua, setiap entitas dirujuk oleh paling banyak satu identifier. Kemudian yang ketiga, suatu identifier dapat merujuk ke entitas yang sama atau tidak pernah digunakan ulang. Kemudian ke sistem penamaan. Jadi sistem penamaan sederhananya merupakan suatu middleware yang membantu urusan resolusi nama. Nah, sistem penamaan dapat dikategorikan ke 3 kelas. Yang pertama berdasarkan pada penamaan flat. Kemudian yang kedua penamaan terstruktur, dan yang ketiga penamaan berbasis atribut. Nah, di sini ada kelas-kelas penamaan. Yang pertama penamaan flat. Nah, kita akan membahas penamaan flat. Jadi dalam penamaan flat, identifier merupakan bit-bit string yang acak atau dikenal sebagai nama flat atau terstruktur. Nama flat tidak mengandung informasi apapun mengenai bagaimana menemukan suatu entitas. Akan dipelajari 4 jenis mekanisme resolusi nama untuk nama flat. Yang pertama, broadcasting, forwarding pointers, pendekatan berbasis home, distribute host table atau DHT. Nah, yang pertama adalah broadcasting. Pendekatan broadcasting nama atau alamat ke seluruh jaringan. Entitas yang berasosiasi dengan nama tersebut memberikan respon berupa pengenal mutakhirnya. Contohnya address resolution protocol atau ARP, mencarikan IP address ke MAC address-nya. Kemudian dalam step ini IP address adalah alamat dari entitas. MAC address adalah identifier dari access point-nya. Kemudian tantangannya tidak diskable dalam jaringan besar. Kemudian teknik ini mengakibatkan jaringan banjir dengan message broadcast, mengharuskan semua entitas untuk mendengarkan atau mengintai semua request. Kemudian yaitu forwarding pointers. Forwarding pointers memungkinkan penemuan entitas mobile. Entitas mobile bergerak dari satu akses point ke lainnya. Kemudian mekanisme resolusi nama mengikuti can power of pointer untuk menjangkau entitas tersebut. Kemudian mengupdate referensi entitas ketika lokasi terkini ditemukan. Tantangannya, rantai panjang mengakibatkan delay resolusi lebih panjang pula. Kemudian rantai panjang mudah gagal dikarenakan rusak link. Baik, untuk
Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Indi Maulana. Silahkan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Egi Maulana, yaitu ketiga, pendekatan home base. Setiap entitas diberikan suatu node home. Pertama, node home bersifat statik, mempunyai access point dan IP address tetap. Kedua, ia memelihara track menuju alamat terkini dari entitas. Kedua, interaksi entitas home. Pertama, alamat rumah dari entitas didaftarkan pada suatu naming service. Kedua, entitas itu mengupdate home berkenaan dengan alamat terkininya. Ketiga, resolusi nama. Yang pertama, klien menghubungi home untuk mendapatkan provision address-nya. Kedua, klien kemudian menghubungi entitas pada provision location tersebut. Keempat, distribusi hash table. DHT merupakan suatu sistem terdistribusi yang menyediakan layanan lookup serupa dengan hash table. Yang pertama, pasangan key value disimpan dalam node-node yang berpartisipasi dalam DHT. 2. Tanggung jawab untuk memelihara pemetaan dari key ke value didistribusikan antar node tersebut. Ketiga, node apapun yang berpartisipasi dapat melayani pengambilan nilai untuk suatu key yang diberikan. Penamaan terstruktur. Nama-nama terstruktur tersusun dari nama-nama human readable sederhana. Nama-nama diatur dalam suatu struktur tertentu. Contohnya, 1. File system menggunakan nama terstruktur untuk mengidentifikasi file-file. 2. Website dapat diakses melalui nama terstruktur. Penamaan berbasis atribut. Dalam banyak kasus, jauh lebih tepat menamai dan mencari entitas berdasarkan arti dari atribut-atributnya. Namun, operasi pencarian lookup dapat menjadi sangat mahal. Solusinya, mengimplementasikan layanan direktori dasar sebagai sebuah database dan dikomunikasikan dengan sistem penamaan struktur tradisional. Akan dibahas Lightweight Directory Access Protocol, suatu sistem contoh yang menggunakan penamaan berbasis atribut. Rangkuman, penamaan dan resolusi nama memungkinkan pengaksesan entitas-entitas dalam suatu sistem terdistribusi. 3 tipe penamaan. Yang pertama, penamaan flat, broadcasting, forward pointer, pendekatan home base, distribusi hash tables. Kedua, penamaan terstruktur, mengorganisir nama-nama ke dalam namespace dan namespace terdistribusi. Ketiga, penamaan berbasis atribut, entitas dicari menggunakan atribut-atributnya. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.